Di Inul Vista. Inul Vista jam 8 tutup. Bareng kita di channel YouTube Mangking Solo. Kali ini kita akan ketemu lagi di program Leader Talk. Kali ini Mangking kedatangan dua tamu spesial luar biasa, pakai telur pokoknya. Tema kali ini yaitu spiritual company, kunci untuk menghadapi krisis. Sengaja kami datangkan beliau-beliau, kayaknya relate dengan kondisi kita saat ini, kebutuhan teman-teman sobat bisnis Mangking semua yang di sana. Semoga nanti apa yang kita sampaikan sedikit banyak bisa membantu lah. Oke, kita kenalan dulu sama dua bintang tamu kita ini dari jauh semua pokoknya. Oke, yang pertama sebelah ujung dulu. Kalau saya bukan tamu ini biasa kesini. Saya cuma diundang beliau karena saya harus intikat jauh dengan leadernya Mangking. Monggo Ustaz, perkenalan dulu biar teman-teman yang di rumah sopo atau kisah kok wani ngomong-ngomong itu sopo. Saya tadi cuma diminta sama beliau, ya biasa saya di Mangking ngobrol bareng di sini, yang biasa di channel Mangking juga saya Lilik Priyanto, yang kadang-kadang juga ngobrol. Biasanya saya jadi host, malah beliau ini maksa saya jadi di sini. Soalnya saya tahu kalau kalah kelas, jadi kalau masalah bisnis itu beliau kelasnya, saya cuma bisa matur saja. Ini nanti ini tamu kita yang luar biasa ini. Biar beliau memperkenalkan saja. Langsung. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hal yang luar biasa. Perkenalkan, saya Ulul Azam dari Kota Batang, teman-teman. Kalau ada di sini yang dari Kota Batang, kita satu kota berarti. Hari ini secara khusus saya diminta sama Pak Zuri selaku manajer dari Mangking cabang Solo untuk kita berdiskusi, kita banyak membahas terkait dengan bagaimana sih kemudian kita membuat usaha yang saat ini kita jalankan supaya kita nanti terhindar dari yang namanya stres, tekanan dengan kembali kepada nilai-nilai luhur yang kita sebut sebagai spiritual company, seperti itu nggih Pak nggih. Iya, sip. Luar biasa Pak ya. Sudah panjang. Perkenalannya saya sudah panjang. Nama lengkapnya siapa tadi? Ulul Azam. Ulul Azam. Ini luar biasa ya. Beliau pernah belajar di psikologi UGM, di pendidikan juga S2-nya, kemudian S3-nya di ilmu manajemen ya. Pokoknya luar biasa beliau ini. Kalau dari sisi itu Masya Allah ya, Masya Allah. Dan beliau saat ini juga belum menikah, ini yang luar biasa ini. Baru 34 tahun usianya. Nah, tapi luar biasa memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Tapi jangan PHP dulu Ustaz, beliau bulan Agustus sudah mau nikah. Karena sudah banyak yang daftar. Diundang nggak Pak Uri? Insya Allah mungkin saya berharap. Yang ini diundang. Apa mungkin walimahnya di sini di Mangking? boleh. Oke. Mungkin temanya agak terlalu berat ya, spiritual company gitu. Jadi mungkin istilah yang bisa jadi asing di khususnya di teman-teman bisnis UKM ya, Ustadz sama Mas Azam. Jadi bisnis ya manajemen, managerial, leadership. Terus spiritual itu apa? Toh kita juga tiap hari sholat juga, berdoa juga. Nah, apakah memang spiritual company itu sebatas itu atau gimana? Ini untuk pembukaan aja. Spiritual company itu seperti apa Mas Azam tuh?
Oke, jadi begini teman-teman, terima kasih Pak Huri, bahwa kalau kita saat ini mengenal dengan istilah spiritual company itu tidak sama dengan kegiatan yang ada di perusahaan, sama dengan kegiatan yang bernuansa agama semua. Jadi spiritual company itu secara singkat adalah bagaimana kemudian nilai-nilai baik dalam kehidupan, yang dimana nilai-nilai itu memang secara dalam ajaran agama itu sudah ditentukan dan ditetapkan, itu kita implementasikan di dalam tempat kita usaha. Dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang secara umum orang itu sudah mengetahui bahwa ini mutlak sebuah kebaikan. Misal implementasi kejujuran, kedisiplinan, kepatuhan pada pimpinan, bertanggung jawab dan lain-lain. Jadi sekali lagi spiritual company bukan berarti perusahaan itu menjelma menjadi perusahaan bernuansa agama, tidak. Tapi bagaimana kemudian warga masyarakat dan atau para karyawan menerapkan nilai-nilai baik yang diajarkan di dalam agama, yang mutlak bahwa itu baik dan salah dalam pekerjaannya sehari-hari. Begitu Pak Huri, secara singkatnya seperti itu. Yes. Ustaz Lili mungkin nambah. Tapi udah banyak, luar biasa. Kalau ini dalam bahasa yang lebih ini ya umum gitu, spiritual company itu, kalau tadi saya matur sama beliau, konsultasi sama beliau gitu ya, itu bekerja dengan hati ya. Kalau saya ingat tadi ayat hadis gitu ya, kulu mauludin yuladu ala fitrah begitu. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itulah yang dimaksud spiritual begitu. Nilai-nilai kebenaran tadi. Fitrahnya manusia itu jujur. Fitrahnya manusia itu nggak mau menyakiti orang lain. Fitrahnya manusia itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Fitrahnya manusia itu disiplin. Fitrahnya manusia ya itu mungkin seperti itu, dan kemudian bisa berubah semuanya itu karena banyak faktor, salah satunya adalah lingkungannya begitu ya. Dan ini kalau kita terapkan dalam usaha kita, yaitu namanya spiritual company, mungkin begitu. Mantap. Mas Azam tadi, saya sebagai pelaku sih, pelaku itu kadang memang mungkin saya sudah melakukan itu, tapi saya tidak tahu bahwa memang itu spiritual company. Ternyata saya sudah menerapkan. Bedanya adalah ternyata saya belum konsisten dan belum terukur. Nah, menurut Mas Azam nih, untuk memulai sebuah spiritual company, kira-kira sebenarnya spiritual company seperti tadi yang Pak Huri sampaikan, bahwa ketika kita secara sadar dan penuh dengan keikhlasan melakukan segala kebaikan yang muaranya adalah nanti untuk perkembangan perusahaan, berarti sebenarnya itu kita telah menerapkan nilai-nilai spiritual company. Nah, salah satu cara supaya kita mengetahui apakah kita telah berspiritual di dalam company kita itu dibagi menjadi dua hal, Pak Ustadz. Yang pertama adalah spiritual cara berpikir. Kita berpikir hal-hal yang baik, kita berpikir hal-hal yang positif. Itu namanya kita telah berpikir spiritual. Spiritual mindset gitu. Spiritual mindset kalau dalam bahasa kerennya. Yang kedua adalah spiritual action, yang artinya bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang secara masyarakat umum maupun masyarakat luas kita sebut itu merupakan sebuah kebaikan. Misal ada piring yang kotor, yang itu sebenarnya bukan tugas kita, tapi kita memiliki kesadaran berpikir bahwa kalau itu tidak dibersihkan, ditonton jadi nggak enak. Akhirnya kita dengan perilaku kita menyingkirkan piring itu dan mencuci. Nah, perilaku-perilaku baik yang didasari oleh pemikiran baik, berarti di situ kita telah melakukan yang namanya spiritual activity. Nah, spiritual activity itu adalah masuk di dalam kondisi spiritual company. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa spiritual company kita punya dua kaki. Kaki sebelah kanan kita sebut sebagai spiritual mindset. Kemudian kaki sebelah kiri kita sebut sebagai spiritual activity. Yang dimana kalau dua itu sudah kita lakukan, maka kita telah berspiritual company. Nah, tolak ukurnya apa sih kita telah berspiritual company atau tidak? Kalau untuk latihan-latihan awal, teman-teman semuanya, para pengusaha dan atau para karyawan, kita perlu tuh menulis dalam satu hari kita melakukan berapa kegiatan baik dan berapa kegiatan yang salah. Nah, ketika perbuatan-perbuatan kita itu didominasi oleh hal yang baik dan hal yang salah itu sifatnya lebih kepada ketidaksengajaan atau dalam bahasa agama kita sebut khilaf, itu berarti kita sudah berspiritual company. Begitu.
Ya, secara singkatnya. Iya. Jadi memang kita harus hitung Pak hari ini. Kita itu dalam posisi baik apa tidak baik gitu ya. Yes, betul. Kalau spiritual company itu juga meyakini bahwasanya setiap manusia itu mesti dia sepakat dengan kebaikan begitu ya. Sepakat, yes. Ya, mesti dia sepakat dengan kebaikan. Kalau dia nggak sepakat dengan kebaikan, itu terjadi sesuatu di dalam diri dia begitu. Betul sekali, betul. Ya, pas itu, tapi bisa jadi pas yang lainnya nggak gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Luar biasa. Oke. Saya bingung malah. Dan gini, sedikit penambah yang perlu digaris bawah adalah spiritual company sekali lagi jangan dimaknai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu nuansanya agamis, bukan. Tapi lebih kepada penetrasi terhadap nilai-nilai positif yang berlaku di masyarakat, yang tentu saja kalau kita bicara tentang agama, semua nilai di dalam agama itu baik. Bagaimana kita kemudian memikirkan itu dan kemudian melaksanakannya dalam bentuk perilaku, begitu. Yes. Terus yang berhubungan dengan judul ya Ustaz, judul kita kan mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang di rumah itu, kenapa sih spiritual company menjadi kunci sukses menghadapi krisis ya, gitu. Oke, jadi begini, krisis pada diri kita kan diawali, krisis perilaku itu kan diawali oleh krisis dari pemikiran. Krisis pemikiran diawali karena ada ketakutan yang berlebihan, ada kecemasan yang berlebihan. Nah, ketakutan, kecemasan yang terjadi pada diri kita karena ada satu kepercayaan kita terhadap Tuhan yang itu melemah. Kalau kita berspiritual company secara mindset, kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi atas takdir Tuhan. Memiliki pemikiran yang demikian itu telah berspiritual company. Satu itu. Nah, yang kedua bahwa apa yang terjadi ini bukan masalah, tapi ini tantangan untuk kita selesaikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersikap tenang, ikhlas, ketika bekerja tidak terlalu tertekan pada kondisi yang materialistik. Ketika apa yang kita lakukan kemudian belum berhasil, bagaimana konsep sabar dan ikhlas kita terapkan. Nah, kalau kita sudah pada titik-titik seperti itu, maka yang namanya krisis pemikiran itu akan bisa diminimalisir. Nah, ketika krisis pemikiran sudah bisa diminimalisir, maka kecemasan, kemudian anxiety kecemasan, kemudian stres mungkin, ketakutan yang berlebihan, yang nanti justru akan membuat usaha kita menjadi tidak berkembang, itu sekali lagi bisa dicegah dan atau diminimalisir. Tapi kalau kita tidak memiliki spiritual company yang tinggi, kita menganggap bahwa saat ini nih corona itu kan bencana itu masalah. Kita tidak semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kita tidak semakin sabar, kita tidak semakin hati-hati, tapi kita semakin emosional. Nah, emosi itu merupakan emosi negatif ya. Marah itu merupakan perilaku-perilaku yang tidak berspiritual company. Sehingga nanti justru ketika kita tidak berspiritual company, kita akan semakin merasa cemas, kita takut, yang pada akhirnya pekerjaan kita jadi tidak optimal, sehingga hasilnya menjadi kurang optimal juga. Berpikirnya ketakutan, perilakunya menjadi tidak tetap kalau bahasa orang Jawa, sehingga apa yang dikerjakan kira-kira akan optimal atau jadi tidak optimal. Jadi tidak optimal. Ketika yang kita kerjakan jadi tidak optimal, hasil yang kita kerjakan menjadi optimal tidak? Tidak juga. Sehingga muaranya produktivitasnya kan jadi nanti rendah. Begitu. Nah, kasih. Berarti otomatis apa yang kita pikirkan menentukan hasilnya. Itu maksudnya. Insya Allah seperti itu. Seperti itu. Ada relasinya begitu. Sebelum menambahi, buat teman-teman yang di rumah, kita kan live ya. Jadi kalau mau nitip pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar. Nanti kita sampaikan ke beliau Mas Azam sama Ustaz Lili. Monggo Ustaz Lili, tambahi. Saya cek dulu, siapa tahu udah ada yang masuk. Oh ya, silahkan. Cuma saya ingin tadi mencoba, saya cuma mengamati beliau dari pembicaraan dulu saja saya. Itu tadi kalau saya melihat dari apa yang dikatakan oleh beliau itu, bahwasanya mindset itu tidak jauh dari rasa begitu ya, dari jiwa gitu ya. Mungkin saya ingat ala fi jasadin mudghah, sesungguhnya ada sesuatu di dalam dirimu itu,
di dalam jasadmu itu ada segumpal darah gitu. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila dia itu fasad, maka fasad semuanya, pikirannya juga fasad, akhirnya pengaruhnya keluar juga fasad. Wa idza salahat jasadu kulluhu. Dan apabila dia itu baik, tenang, kemudian selalu ingat kepada qadar Allah gitu ya, itu menjadi dia tenang juga. Allah, Betul. ingatlah dia itu qalb gitu, hati begitu ya. Mungkin kalau saya dari kacamata saya, yang namanya spiritual company itu adalah ketenangan jiwa itu yang menjadikan ketenangan fikir, dan itu membuahkan inspirasi yang luar biasa. Sehingga jangan lupa ngopi gitu. Bicara tentang mindset nih, Ustaz sama Mas Azam. Mindset kan mungkin terbentuknya sangat lama nih, dari baik lingkungan, terus pendidikan dan lain sebagainya. Nah, secara prinsip menurut jenengan berdua ini, mindset itu sebenarnya bisa dirubah apa enggak? Terus berat apa merubah mindset? Dari mana? Gitu. Gimana kira-kira? Oke, bahwa sebenarnya apa yang menjadi pemikiran kita dan atau yang menjadi mindset kita itu banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, tolak ukurnya adalah begini. Ketika kita terbiasa berpikir dan atau melakukan tindakan-tindakan yang positif, kita berada di lingkungan yang positif, biasanya mindset kita cenderung terbawa ke arah yang positif. Begitu pula sebaliknya, kalau kita banyak memikirkan sesuatu yang negatif, kemudian melakukan tindakan-tindakan negatif, dan kita berada di lingkungan yang negatif, cenderung membawa mindset kita pada narasi yang negatif pula, seperti itu. Kalau ditanya berapa lama mindset itu dibentuk, apakah bisa dirubah atau tidak, mindset itu sifatnya fluktuatif, artinya berubah-ubah, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Yes, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti tadi Bapak, waktu panjenengan, mindset itu kayak iman, sama. Ketika orang imannya sedang kuat, itu biasanya mindsetnya juga bagus. Tapi ketika orang itu imannya lemah, mindsetnya juga biasanya cenderung kurang bagus atau negatif, seperti itu. Kalau perubahannya cepat atau tidak tergantung mindset tentang apa, tergantung situasinya bagaimana, tergantung trigger internal dan trigger eksternalnya bagaimana, begitu. Jadi tidak ada batasan waktu mindset itu dibentuk berapa lama, perubahannya bagaimana, itu tergantung, dan itu sifatnya sangat kasuistik, Pak. Yes. Dan ini psikologis banget ya. Yes, kacamatanya dari situ. Ada nama Ustaz? Iya tadi al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, itu sama dengan mindset ya. Ya, jadi kalau dia itu cenderung kepada sesuatu yang menjadikan dia itu mindsetnya bagus, maka dia akan bagus. Para sahabat kan gitu. Ada saat bersama dengan Rasulullah SAW, dia merasa beriman begitu, naik tinggi gitu karena ada Rasulullah. Saat jauh dengan Rasulullah SAW, itu juga habis gitu imannya ya. Nah, mungkin bisa jadi kalau saya dekat dengan mindset saya cukup luar biasa itu. Amin. Karena ini mempengaruhi, getaran-getaran mempengaruhi. Selanjutnya mungkin pertanyaannya ini mewakili dari teman-teman yang di sana terkait dengan mindset. Background dari tim SDM di setiap perusahaan kan backgroundnya beda-beda nih, Mas. Betul. Yes, tadi dari berbagai macam background dengan berbagai macam karakter. Betul. Untuk menyamakan spiritual mindset dari background tim kita yang dari berbagai macam background itu seperti apa kira-kira? Oke, jadi begini, seseorang itu kan berperilaku karena ada sebuah dorongan salah satunya, begitu. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita pengen tim kita itu satu tujuan satu arah adalah adanya aturan pasti yang mengikat di antara semuanya. Kita sebut kalau dalam bahasa perusahaan salah satu contohnya adalah SOP. Jadi begitu. SOP terkait dengan rule kerja yang ada di sebuah tempat usaha dan atau perusahaan, begitu yang pertama. Yang kedua, yang namanya perilaku itu salah satunya dibentuk oleh lingkungan.
Saya termasuk orang yang punya satu kepercayaan bahwa watak itu tidak bisa dirubah kecuali dengan hidayah. Nah, kalau kita sudah bicara tentang hidayah itu kan agak susah. Sudah selesai. Cuman watak itu yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku ini yang bisa dikendalikan. Yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita dalam satu tim itu tetap satu arah adalah satu, adanya aturan yang mengikat tadi dua. Yang kedua, adanya diskusi dan atau evaluasi diri secara berkala. Begitu. Yang ketiga adalah adanya leader dan atau pimpinan yang mampu untuk menenangkan kelompok ini. Jadi ketika ada pendapat yang sifatnya konstruktif perlu kita naikkan, pendapat yang sifatnya destruktif perlu kita kendalikan. Itu ada pimpinan. Nah, kalau kita kebiasaan untuk beradu gagasan di dalam norma-norma yang positif, di situ yang namanya kedekatan akan semakin muncul. Nah, ketika kedekatan-kedekatan itu semakin muncul, maka kekompakan yang menjadi tujuan itu akan terjadi. Dan ketika kekompakan sudah terjadi, sudah menjadi satu budaya kompak, maka yang namanya kenyamanan dalam bekerja juga didapat. Bekerja sudah semakin nyaman, maka produktivitas kembali lagi meningkat. Jadi tahapannya ada 4, Pak. Yang pertama adalah dipaksa. Dipaksa dengan apa? Dengan SOP dipaksa. Dipaksa dengan aturan. Kita setiap hari ini melakukan kegiatan yang dimana kegiatan itu akan mendorong kita untuk semakin kompak, semakin satu suara nih. Yang kedua adalah dibiasakan. Setelah dipaksa, dibiasakan. Nah, setelah dibiasakan, yang ketiga adalah jadi pembiasaan. Setelah jadi pembiasaan, yang keempat paling puncak adalah jadi budaya atau jadi kultur. Nah, kalau karakter gitu berarti. belum jadi karakter, belum sampai gitu. tapi lebih kepada budaya. Karena sekali lagi saya termasuk orang yang melihat bahwa atau berpendapat perubahan karakter itu butuh effort yang sangat panjang. Akan tetapi perilaku yang merupakan bentuk implementasi dari sebuah watak itu bisa dikendalikan. Misal nih, Pak Huri pengen timnya itu kompak. Salah satu bentuk kekompakan itu jangan saling ketika saya dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah tidak merasani orang, budaya saya kan menjadi semakin baik. Tapi apakah watak saya akan berubah? Belum tentu. Tapi perilaku ngerasani saya jadi berkurang. Jadi sekali lagi bikin aturan yang jelas untuk satu suara dalam bentuk Wah, sudah dijawab oleh dulu semuanya tadi. Oke. Tapi saya tetap bisa meyakini bahwasanya karena ada satu kalimat inama bu'ithul utama makarimal akhlaqan. Sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, begitu. Jadi kalau beliau tadi mengatakan watak itu gak bisa diobati, watak bisa diobati gitu. Bahasa beliau tadi yang begitu. Tapi ternyata Rasulullah bisa melakukan itu. Kalau saya meyakini bahwasanya karakter itu bisa dibangun. Nah, akhlak itu bisa menjadi sebuah hubungan itu menentukan. Jadi
Mas Azam, saat ini kondisi kita tentunya di kondisi bisnis saat ini kita akan kembali lagi ke situ terkait dengan kondisi krisis krisis kesehatan yang berimbas ke krisis ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi kita pengusaha usaha, apalagi teman-teman yang usaha UKM ataupun yang menjadi UKM menjadi banyak karena terpaksa setelah PHK tiba-tiba harus mencoba memulai sebuah bisnis dengan kondisi yang sangat. Jadi kira-kira hubungan antara sebuah spiritual company dan membangun dan mempertahankan bisnis kira-kira seperti apa? Seperti tadi Pak yang saya sampaikan di depan, bahwa kondisi saat ini membuat kita menjadi sangat tertekan. Nah, ketika seseorang nilai-nilai spiritual yang atau spiritual mindset dan spiritual activity yang bagus, manajemen stresnya itu bagus. Begitu pula sebaliknya, ketika dia tidak memiliki spiritual mindset dan spiritual activity yang merupakan komponen dari spiritual company, itu maka dimungkinkan besar bahwa manajemen stresnya menjadi lemah. Ketika itu orang yang kemudian manajemen stresnya bagus, yang backgroundnya adalah spiritual mindset dan spiritual activity-nya bagus, biasanya manajemen stresnya kan bagus. Ketika manajemen stresnya bagus, dia akan menggunakan solusi atau aturan yang nah, kita pakai logika. Ketika seseorang lebih banyak memproduksi ketika, maka apa-apa yang dia lakukan itu akan menjadi kacau dan cenderung menurun produktivitas atau naik. Nah, kalau orang kemudian manajemen stresnya bagus, solusi yang dihasilkan juga bagus, konstruktif, dia akan lebih kuat menghadapi masalah yang ini atau tidak. Begitu evaluasinya di sana. Berarti intinya kita jangan mungkin saat kita menghadapi sebuah masalah atau ada tantangan bagi perusahaan atau di apapun, pertama adalah perbaiki SDM-nya dulu. SDM-nya dulu termasuk kita sebagai pelaku. Perbaiki dulu, perkuat dulu, baru evaluasi secara teknisnya. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya baik di awal oleh tadi oleh Yogi, bagaimana yang menggunakan nilai-nilai
baik dari kalau yang dipimpin itu tidak punya cikal bakal spiritual yang baik, effortnya akan lebih besar. Tapi kalau dia sudah berspiritual mindset, berspiritual attitude, kemudian yang dipimpin juga punya cikal bakal spiritual yang baik, itu biasanya terkompakan kemajuan kerjasama produktivitas akan lebih cepat dari dalam. Gitu loh. Apakah dia sudah program berarti apa gunanya kita menjadi salah itu saya bertanya. Oke, yang tadi saya maksudkan adalah secara konseptual. Jadi kalau ada dua hipotesa kalau bahasa saya, pimpinan baik dan dipimpin sikap bakalnya baik, sama dengan artinya lebih cepat. Pimpinan baik yang dipimpin kurang baik, maju tapi lebih lambat dari yang pertama. Kemudian kalau ada karyawan yang ternyata sudah di dalam sistem dan dia tidak berspiritual, baik mindset maupun perilaku, apa yang perlu kita lakukan? Disinilah kemudian fungsinya dari program pembinaan karyawan. Jadi program pembinaan karyawan itu kalau dalam bahasa saya membagi jadi 3, yang sifatnya preventif, sifatnya kuratif, dan sifatnya developmentalis. Nah, pembinaan yang sifatnya kuratif adalah ketika kita ini omset turunnya drastis. Bagaimana kami menyiapkan para karyawan supaya tidak stres. Ketika omsetnya turun, mungkin pendapatan akan turun. Itu dibina secara preventif. Tetapi tidak juga kunjung sembuh. Mungkin kalau kita bahasa cancer itu perlu diamputasi. Seperti ini ya Pak Esok, bahwa menjadi salah satu nantinya akan tereliminasi dengan sendirinya saat ada satu dua anggota yang mungkin tidak bisa mengikuti ritme atau cara berpikir saya. Jadi
Jadi seleksi alamiah gitu. Dan itu akan lebih enak ya. Akan lebih enak. Betul sekali, betul. Terus seleksi alamiah juga menurut saya itu terjadi karena konsistensi kita juga ya. Konsistensi terhadap penerapan apa yang kita pikirkan ya. Apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau kita tidak konsisten ya tetap ada kondisi yang nggak mungkin tereliminasi karena kita memberi ruang Sekali lagi, ketika kita melakukan satu harus punya tujuan. Nah, niat melakukan sesuatu bertujuan positif itu diawali dari melakukan sesuatu dengan positif itu Sempat juga teman. ya spiritual attraction kalau lebih Lu agak gini gitu ya.